Ya, saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo, ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden, ya. Nah, tangkap, ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Perseteruan Hercules ya dengan advokat ini semakin memanas begitu kan, di mana anggota tim advokat anti premanisme itu begitu kan ya meminta tangkap Hercules ya, bahkan organisasi GRIP ini dibubarkan ya. Bahkan Hercules sudah dalam tahap sangat-sangat dianggap meresahkan ya dalam pernyataan dari advokat itu. Saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat begitu kan ya, bahwa Hercules nampaknya sudah mulai juga tidak ingin kalah begitu kan, menggandeng pengacara dan memberikan pernyataan di situ begitu kan, akan melakukan akan menempuh jalur hukum. Wah. Karena ini dianggap sebagai provokator begitu. Kabarnya begitu ya. Tapi kita lihat saja apa yang kemudian disampaikan oleh anggota tim advokat anti premanisme itu begitu kan ya. Menyuarakan karena ya premanisme itu sangat meresahkan sekali, dan bahkan datang ke Komisi 3 begitu untuk menegakkan bagaimana Indonesia dan bahkan masyarakat ini tentram tanpa ada premanisme. Nah, kita lihat saja begitu. Kita lihat saja realitasnya. Baik. Terima kasih rekan-rekan media atas partisipasi dan nalurinya untuk menyelamatkan Indonesia, mengembalikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat hukum. Baik, kedatangan kami ke Komisi 3 ini adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang kami rasakan bahwa advokat juga adalah penegak hukum. Kami sudah melihat nyata ada aksi-aksi maupun perbuatan-perbuatan yang kami nilai sudah melanggar hukum. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ya, sebelumnya Bang Saur sudah mengatakan bahwa apapun perbuatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum harus ditindak. Ya, saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo, ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden, ya. Nah, tangkap, ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas, ya, melalui apa? Badan koordinasi yang berkoordinasi dengan DPR RI, ya, contohnya kepolisian, seharusnya sudah bisa langsung ditangkap. Dan organisasi yang disebut GRIP, ya, harusnya dia pun sudah bisa dikategorikan untuk dibubarkan, ya. Maka ini menjadi penting yang kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk menindak tegas melalui aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini kepolisian, ya, berkoordinasi dengan DPR meminta kepada polisi untuk menindak tegas. Lalu yang berikut, kami juga meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panja DPR RI khusus menangani. Kita ketahui bahwa memang pemerintah sudah membentuk Satgas. Nah, itu bagus dan kami apresiasi. Nah, Komisi 3 menurut kami perlu untuk membentuk yang namanya panja khusus menangani aksi premanisme. Ya, satu lagi terakhir. Ya, mudah-mudahan dimasukkan berita juga ya, karena kalau kepanjangan juga nggak dimasukkan juga ya kan. Ya. Nah, tapi semangat kita sama, pemberantasan premanisme, dan kami tidak ingin RDP tadi itu hanya pentas aksi kebohongan, dagelan politik yang bersifat seremonial. Jangan-jangan DPR juga menggunakan sarana-sarana premanisme untuk melindungi mereka. Jadi banyak sekarang preman-preman yang bersimbiosis dengan instansi-instansi pemerintah yang justru sudah meresahkan masyarakat. Itu saja. Bang, artinya tadi RDP itu sangat mengecewakan atau memuaskan? Kita sepakat, ada komitmen bersama
untuk menumpas premanisme, tapi persoalannya apakah ini akan ditindaklanjuti atau tidak, kita lihat nanti hasilnya. Fenomena soal preman ini bukan saja telah mencekam menakutkan kita semuanya, namun juga sudah mengganggu sendi-sendi perekonomian kita. Yang menarik memang kami bicara premanisme itu tidak hanya salah satu bentuk badan hukum, bisa pribadi, bisa kelompok, bisa LSM, bisa ormas, atau juga bisa orang memakai seragam aparat pemerintah. Nah, namun yang menarik adalah ada satu ormas yang saat ini sangat telanjang, sangat vulgar melakukan aksi-aksi premanisme. Nah, contoh-contoh berikutnya akan diberikan oleh saudara. Dan mereka tadi mengapresiasi, bahkan mereka berjanji, karena apa yang dirasakan oleh Tumpas, tim advokat, itu juga yang dirasakan teman-teman Komisi 3. Jadi mereka berjanji akan meminta aparat penegak hukum segera menangkap, apalagi yang membawa nama-nama daripada presiden. Pak, ini kan sudah dibentuk Satgas premanisme. Bagaimana, apakah pembentukan Satgas ini akan menutup kebebasan dari masyarakat untuk berorganisasi? Kami tidak percaya itu. Kalau sepanjang elemen masyarakat sipil tidak dilibatkan. Ya. Jadi kedatangan kami di sini justru Satgas-Satgas ini, ukuran dari kami adalah segera melakukan aksi nyata. Jadi ada 1-2 orang simpul yang sangat menonjol. Coba kembali, sepakat tadi kita, tidak kita benci atas seseorang, tapi konsekuensi kami, tim advokat penegak hukum, kami harus menyatakan bukti-buktinya sebagai bahwa praktek premanisme itu sudah nyata. Jadi nama kami sebutkan, apa peristiwa-peristiwa yang dilakukan kita sebutkan sebagai pertanggungjawaban kami, ketulusan kami, dan itulah tadi Komisi 3 berjanji akan menindaklanjuti dan akan meminta aparat penegak hukum segera menangkap yang tadi nama yang dibilang oleh saudara Rapen. Oke, terima kasih ya. Kalau dari Tumpas sendiri Bang, karakter dari ormas seperti apa sih Bang mungkin yang bisa menjadi sasaran dan mungkin bisa mengindikasikan adanya premanisme ini Bang? Ya, karena kalau kita lihat ada eksekusi sepihak, kan kita lihat ada orang kekerasan, ya kan ada orang mau mengeluarkan pistol di depan aparat, kemudian mempersekusi orang di depan polisi, kita sebutkan tadi. Jadi tanpa dilapor pun itu harus ditangkap demi hukum. Begitu juga undang-undang ormas, ketika mereka diberi ormas dalam konteks hukum, berarti dia mengikuti apa yang terjadi dalam undang-undang ormas. Kenapa disebut dia dapat ormas? Artinya dia harus tunduk kepada peraturan atau isi daripada undang-undang. Misalnya kalau kita lihat di undang-undang ormas, kalau berkali-kali dilakukan ancaman, persekusi atas nama demi hukum, bukan saja dipanggil, itu sudah harus dibubarkan. Itu perintah undang-undang loh. Benar-benar. Sampai sekarang sudah sejalan. Itulah tadi, dan Komisi 3 sepakat kita untuk melakukan yang sama. Kalau cuma memberikan statement seperti itu, ya, para advokat itu, kenapa kok Hercules sampai-sampai ya memberikan klarifikasi dan bahkan yang menggandeng pengacara begitu kan ya, untuk bisa saja melakukan atau menempuh jalur hukum sebagai bentuk bahwa dia dianggap sebagai provokasi. Ini yang agak lucu begitu kan. Ini yang agak lucu pada akhirnya. Orang-orang akan melihat ya, orang-orang akan melihat. Coba kita baca begitu kan ya, komentar dari netizen begitu yang kemudian memberikan pernyataan bahwa apa yang kemudian kita lihat begitu kan, orang-orang yang dianggap sebagai sebagai ya bisa saja karena orang-orang itu setiap bangsa, anak bangsa, siapapun begitu kan ya, maka kalau premanisme ini muncul, maka ini akan menjadi kendala penting, menjadi kendala yang kemudian ada kepentingan-kepentingan tersendiri begitu. Artinya ada kemudahan demokrasi lah ya, kalau memelihara premanisme. Makanya sejumlah advokat yang melakukan diskusi dengan DPR membahas terkait dengan ormas ya hingga premanisme. Menanggapi hal ini begitu kan ya, Hercules ya memberikan pernyataan ya nampaknya agak meradang dan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Hercules ini merasa gerah begitu kan, yang merasa terganggu dengan ucapan-ucapan dari apa yang kemudian disampaikan oleh advokat yang kemudian datang ke DPR di situ. Padahal
hanya ingin melakukan pembahasan dan diskusi begitu kan. Inilah yang kemudian terjadi begitu kan ya. Bahwa advokat ini kan anti premanisme, ya, anti premanisme. Wajar dong begitu. Kalau toh parakinya lantang ingin meminta Hercules ditangkap lalu kemudian grip ini dibubarkan, maka kita lihat saja begitu, nampaknya akan menjadi gunjang-ganjing begitu kan ya. Ya wajar, kita lihat saja Hercules nampaknya mulai agak ngamuk begitu ya. Kalau toh pada hakikatnya para advokat ini ngadu ke DPR bagaimana untuk memberantas yang namanya premanisme. Ya saya kira sah-sah aja begitu. Silakan begitu. Silakan. Gak ada masalah. Jadi memang benar bahwa apa yang disampaikan para tim advokat ini begitu kan, menegakkan ya bagaimana premanisme ini tidak muncul lagi. Ya tunggu saja respon dari seorang Presiden Prabowo. Walaupun Hercules kedekatannya dengan Presiden Prabowo begitu kan ya, maka ini kan menjadi khalayak umum kalau masyarakat ini menuntut jangan sampai negara ini kalah oleh preman begitu kan ya, jangan sampai di situ begitu. Maka kalau toh pada hakikatnya preman ini bisa membungkam penegak hukum ketika satu preman bisa bikin jenderal minggir dan aparat cuma bisa tepuk tangan begitu kan, ini kan negara hukum. Maka para penegak hukum di situ harus punya kekuatan yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu lagi begitu masalah soal-soal kayak beginian, tapi yang jelas Hercules nampaknya ingin menempuh jalur hukum dan meminta klarifikasi begitu kan ya, minta klarifikasi soal bagaimana para advokat yang kemudian mengatasnamakan menamakan anti premanisme begitu. Saya kira ini bagus. Ya langkah ini bagus untuk dilakukan begitu ya. Kenapa? Karena kalau toh pada akhirnya premanisme ini sangat meresahkan, wah ngeri-ngeri sedap. Apalagi penegak hukum kalah. Negara demokrasi tapi isinya preman misalnya. Ini kan logika agak lucu pada akhirnya. Makanya dari pernyataan tadi begitu kan, dari apa yang kemudian disampaikan oleh tim advokat ini begitu kan ya, menyuarakan tangkaplah premanisme itu. Walaupun secara tidak langsung mengatakan tangkap Hercules dan sebagainya, tapi kan yang dianggap meresahkan sekarang ini kan yang beredar begitu kan ya, bahwa premanisme itu muncul satu persatu begitu. ini yang kita lihat. Tapi saya kira bahwa ya dengan adanya situasi dan kondisi ini begitu kan ya, bahwa Hercules sekarang ini sudah muncul di media sosial mengatakan bahwa ya GRIP tidak hanya menjadi organisasi hanya itu aja, tapi GRIP ini memberikan dampak kepada masyarakat ya, apalagi yang diceritakan oleh Hercules bahwa dia bagi-bagi sembako, terus kemudian mendatangkan orang-orang sampai 300 orang yang datang ke rumahnya untuk berdoa bersama. Ini kan sebenarnya di satu sisi mulai muncul sekarang begitu kan. Tapi kalau yang dulu-dulu ini bagaimana begitu? Ini kan pada akhirnya orang akan melihat, wah jangan-jangan ada apa di balik ini semua. Pasti begitu. Tapi dengan adanya situasi dan kondisi hari ini kita saksikan bersama bahwa nuansanya begitu kan. Nuansanya dianggap bahwa premanisme ini sangat meresahkan sekali begitu ya, dan saya setuju itu kalau premanisme itu ya dibubarkan ya, siapapun orangnya begitu ya, siapapun orangnya, dalam artian orang-orang yang kemudian ya dianggap premanisme itu, kalau organisasinya misalnya bagus, organisasinya punya dampak kepada masyarakat, ya tidak perlu kita bubarkan begitu. yang dianggap ya cawe-cawe, yang dianggap sok keras, yang dianggap ya lebih kuat dibandingkan dengan penegak hukum begitu, itu yang seharusnya dibubarkan kalau menurut saya. Ya siapapun di situ begitu, saya tidak menyebutkan bahwa ini adalah harus Hercules, harus ini, yang penting yang muncul premanisme itu. Premanisme itu tidak boleh di atas dari penegak hukum yang ada. Coba TNI Polri sekarang begitu kan, ini kan ada di situ begitu sebagai fungsi yang negara, sebagai penegakan dan pengamanan, dan itu yang paling penting, bukan memelihara premanisme. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.